terkait dengan materi kita 2 pekan pertama, yaitu mengenai kas, yaitu mulai dari rekonsiliasi bank, kemudian saudara, kas kecil. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan ke saya, ya, atau misalkan ada soal atau ada tugas yang memang perlu Anda diskusikan, ya, nggak usah Anda misalkan malu, karena bisa saja teman Anda juga ingin bertanya hal yang sama, tapi karena sudah keduluan oleh Anda, artinya setidaknya Anda telah membantu teman Anda untuk bertanya. Saya kasih kesempatan, saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang piutang dagang, saudara. Ya, ada 3 soal yang sudah saya siapkan. Ya, mudah-mudahan ketiga-tiganya bisa kita bahas, ya, bisa kita diskusikan selesai. Ya, karena tadi di kelas yang sebelumnya saya hanya bisa menyelesaikan 2 soal saja. Kenapa? Karena ada banyak pertanyaan, ya, terkait dengan rekonsiliasi bank, kemudian ada tugas yang mereka tidak mengerti maksudnya karena menggunakan dari bukunya Keso, ya. Silakan, saudara, kalau Anda memang ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke materi tentang piutang dagang. Baik, saudara, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, yang di kelas mau bertanya? Tidak? Yakin? Oke. Kalau tidak, ya kita akan lihat soalnya. Ya, ada 3 soal yang sudah saya siapkan, saudara. 3 soal yang sudah saya siapkan, yang semuanya berhubungan dengan piutang dagang. Ya. Yang pertama adalah soal mengenai seluk-beluk piutang dagang. Saya kata seluk-beluk, saudara, tapi artinya adalah yang kasus-kasus yang berhubungan dengan piutang dagang, nanti mulai dari terbitnya atau munculnya piutang dagang, kemudian saudara, piutang dagangnya dihapus, piutang dagangnya dilunasi, kan demikian, saudara. Kemudian sampai dengan adanya penyesuaian terkait dengan cadangan kerugian piutang. Sedikit mereview apa yang disampaikan oleh Pak Nung, ya, bahwa pencatatan piutang dagang khususnya yang berhubungan dengan cadangan terkait dengan kerugian piutang biasanya ada 2 metode, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung, ya nggak, saudara? Metode langsung nanti langsung dibebankan ke dalam biaya kerugian piutang, ya kan? Tapi kalau untuk metode tidak langsung biasanya kita menggunakan rekening atau akun yang namanya cadangan. Jadi dicadangkan terlebih dahulu, setelah itu baru dihapuskan, demikian, saudara. Biasanya demikian. Baik. Ya, kita lihat soal yang pertama. Pada tanggal 31 Desember tahun 2020, PT Noval Sakif memiliki informasi sebagai berikut. Cadangan kerugian piutang, walaupun tidak ada keterangannya, tapi selalu bersaldo debit. Namanya piutang. Tidak mungkin kita punya piutang itu saldonya kredit. Kalau piutang saldo kredit artinya utang, bukan piutang. Pak, mungkin nggak, Pak, piutang itu bersaldo kredit? Saya katakan sangat kecil kemungkinannya terjadi, saudara. Karena apa? Piutang dagang muncul dari penjualan. Dan berkurangnya piutang itu karena adanya pelunasan. Misalkan, ya, saya menjual barang dagangan kepada Anda sebesar 10 juta. Apakah Anda akan bayar ke saya 20 juta? Tidak. Kan demikian, saudara. Pastinya Anda akan membayar kepada saya berapa? Ya 10 juta. Artinya nggak akan mungkin melebihi dari piutang dagangnya tersebut, saudara. Nah, ini satu contoh sederhana saja. Kemudian yang kedua adalah cadangan kerugian piutang. Saya beri keterangan bersaldo kredit. Pak, berarti bisa saja cadangan kerugian piutang itu bersaldo debit. Bisa. Tergantung transaksinya. Apakah kita sering menghapus
ya, ataukah ya penghapusannya itu sangat besar sehingga tidak ada tidak ada keterangan bahwa akan dikembalikan lagi. Kalau dalam satu contoh saya ini nanti mungkin akan memunculkan cadangan kerugian piutang bersaldo debit. Ya, kita akan lihat. Nah, oleh karena itu, saudara, ini adalah saldo akhir tanggal 31 Desember tahun 2020. Berikutnya ada ringkasan transaksi di bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Kita asumsikan perusahaan menyusun laporan keuangan setiap 3 bulanan, triwulanan. Bisa dipahami begini, saudara? Nah, oleh karena itu, ya selama 3 bulan ada ringkasan. Ya ini saya buat semacam ringkasannya. Ya walaupun kalau misalkan ada transaksi itu kan penjualan 10 juta, penjualan 50 juta, penjualan 100 juta. Nah, sehingga terkumpullah saya kasih keterangan di poin A adalah penjualan total selama 3 bulan adalah 400 juta. Yang 400 juta ini semuanya adalah secara kredit. Ya, kalau secara tunai, nggak mungkin ada muncul piutang dagang. Iya nggak, saudara? Nah, oleh karena itu, saudara, ada juga ringkasan mengenai retur yang terjadi. Ada seorang pelanggan meretur sebesar 4 juta. Kemudian yang C, diterima pelunasan piutang dagang sebesar 325 juta. Kemudian berikutnya lagi adalah adanya penghapusan piutang dari Tuan Dava sebesar 800.000. Kemudian dari Nyonya Fitri sebesar 1,4 dan yang terakhir adalah Tuan Dava ya berjanji akan melunasi piutangnya, kemudian dia dia bayarkan sebesar 600.000 dari piutang yang sudah dihapus tersebut. Nah, pertanyaannya adalah Anda diminta untuk mencatat semua jurnal dari transaksi-transaksi di atas. Kemudian yang kedua, apabila perusahaan menaksir kerugian piutang sebesar 1% dari penjualan bersih. Bahasanya adalah menaksir kerugian piutang. Jadi beban kerugian piutangnya ditaksir 1% dari penjualan bersih. Anda diminta untuk mencertakan perhitungannya, kemudian baru membuat jurnal. Dan yang ketiga, apabila perusahaan menentukan besarnya cadangan kerugian piutang. Beda kalimat yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah besarnya kerugian piutang. Yang ketiga adalah besarnya cadangan. Berarti antara poin 2 dengan poin 3 ada metode pendekatannya. Ini sedikit saya mengingatkan apa yang dijelaskan oleh Pak Nung. Dalam menentukan kerugian piutang, biasanya perusahaan menganut 2 pendekatan atau metode. Satu adalah berdasarkan pendekatan laba rugi, dan yang kedua adalah berdasarkan pendekatan neraca. Kalau lebih spesifik lagi, umumnya pendekatan laba rugi itu kepada akun penjualan. Maka umumnya bahasanya adalah menentukan besarnya kerugian piutang atau beban kerugian piutang. Karena kalau kita mengacu kepada prinsip penandingan, matching principle, pendapatan atau penjualan ditandingkan dengan beban. Maka itu terjadi di laba rugi. Sedangkan pendekatan neraca biasanya yang ditanya adalah besarnya akun yang ada di neraca. Apa yang ada di neraca? Biasanya adalah piutang dagang dan cadangan kerugian piutang. Maka kalimat yang ketiga ini adalah menentukan besarnya cadangan kerugian piutang. Yang kedua adalah beban kerugian piutang. Kalau ini adalah cadangan. Karena cadangan ada di neraca. Dan umumnya cadangan itu mengurangi piutang dagang. Maka biasanya juga pendekatan neraca persentasenya dari apa, saudara? Piutang dagang. Ingat itu, saudara. Jadi kalau ada nanti di soal persentasenya perusahaan menggunakan pendekatan neraca, cari biasanya langsung kepada piutang dagang.
Tapi kalau pendekatan laba rugi pastinya ke dalam penjualan. Biasanya dengan persentase tertentu. Sampai sini bisa dipahami, saudara? Bisa ya? Nah, mohon untuk soal nomor 3 ini, yang di rumah pun juga tolong dikoreksi. Saya terlalu besar ini sebenarnya bukan 10%, tapi cukup 1% saja. Ya diganti, saudara. Jadi sama-sama besarnya adalah 1% dan 1%. Mohon untuk dikoreksi dulu. Sudah ya? Baik, kita kerjakan ya informasi ini, saudara, atau soal nomor 1 ini. Ya, perhatikan, ya siap-siap saya tanya, yang di rumah juga siapkan jawaban Anda. Ya, yang pertama, Mbak Oriza Wahyu. Ah, ini Mbak Oriza nih, Mbak Oriza. Ya, saya tulis dulu, Mbak. Ini adalah soal nomor 1. Nanti silakan Anda copy. Ya. Oke, kita kasih keterangan soal nomor 1 kertas kerja ini. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan saldo piutang atau saldo per 31 Desember tahun 2020. Yaitu piutang dagang dan apa, saudara? Cadangan kerugian piutang. Oke. Berapa besarnya? Besarnya adalah 100 juta. Dan yang satunya lagi adalah berapa? 1 juta. Ya, oke. Oh, ini kebanyakan 01. Saya kurangi. Kemudian saya besarkan. Oke, cukup. Kemudian ada transaksi. Kita kasih keterangan transaksi selama Januari sampai dengan Maret tahun 2021. Yang pertama, A. Mbak Oriza tadi, saya tunjuk Mbak Oriza. Mbak, apa Mbak jurnal yang pertama? Dijual barang dagangan secara kredit sebesar 400 juta. Mbak Oriza? Jawabannya apa, Mbak? Gimana Pak soalnya tadi? Dijual barang dagangan secara kredit sebesar 400 juta. Bagaimana, Mbak, jurnalnya, Mbak? Debitnya apa, kreditnya apa, Mbak? Mbak Oriza. Oke, kita tunggu nanti. Berikutnya, saya minta bantuannya Mbak Erlinda Rayi. Ayo Mbak Erlinda. Apa Mbak jurnalnya, Mbak? Debitnya piutang dagang. Oke, saya tulis. Sebesar berapa, Mbak? 400 juta. Oke. Kreditnya apa? Kreditnya penjualan barang dagang. Oke, penjualan, saya singkat aja ya, penjualan, yaitu 400 juta. Iya. Baik. Berikutnya, adanya retur B. Mbak Khairul Nur Afifah. Bagaimana, Mbak, ada retur? Debit apa, kredit apa, Mbak? Retur penjualan debit. Oke, kreditnya, Mbak? Piutang dagang. Sesuai nominalnya. Yaitu 4 juta ya? Tadi berapa soalnya? Ya, 4 juta. Ya, sesuai. Sesuai, Mbak. Insya Allah sesuai. 4 juta, oke betul. Kemudian ada pelunasan piutang. Mbak Intan. Ayo Mbak Intan. Saya dibantu Mbak untuk yang C. Ya, Mbak Intan.
Apa Mbak? Jurnal pelunasan piutang sebesar 325 juta. Mbak Intan Jihan Kamila. Jurnalnya itu debitnya kas, kreditnya piutang dagang. Apa Mbak? Kreditnya? Piutang dagang. Oke, Piutang dagang. Dagang. Betul. Makasih Mbak. Sebesar 325 juta. Kemudian berikutnya ya. Yang D, saya akan tanya yang di kelas saja. Namamu siapa, Mbak? Dwi, bukan? Bukan, ya bukan. Ya, ayo, apa? Iyalah. Namamu siapa? Saya namanya Mbak. Temenmu yang di kelas namanya saya. Desi mau jawab yang D. Yaitu terkait dengan D, dihapus piutang Tuan Dava sebesar 800.000. Bagaimana Mbak jurnalnya Mbak? Itu metode apa? Metode langsung. Kita kan bukan metode langsung. Kenapa kok saya katakan, oke ini mungkin belum saya jelaskan tadi. Kalau jawabannya Mbak Desi untuk pertanyaan nomor D, itu mengatakan debit beban kerugian piutang, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Ini adalah perusahaan yang menganut pencatatan dengan pendekatan metode langsung. Tapi kalau ada akun cadangan, berarti bukan metode langsung, tapi metode tidak langsung atau metode cadangan. Maka beban kerugian piutangnya diganti dengan cadangan kerugian piutang dagang, kreditnya adalah piutang dagang. Begitu ya? Setuju Mbak Monika Damayanti? Setuju? Oke. Nah, tolong ya mungkin Anda melihat CKP, cadangan kerugian piutang. Mohon untuk tidak disingkat. Karena maknanya macam-macam. CKP itu apa CKP? Kalau untuk orang akuntansi jelas, cadangan kerugian piutang. Tapi kalau pacar Anda bisa aja CKP juga. Karena dia merugikan Anda, cadangan kerugian pacar. Ya enggak? Anda merugikan, pacar Anda merugikan Anda terus. CKP dia. Dan jangan GR kalau Anda di WA sama pacar Anda, Dek, kamu CKP deh. Jangan dipikir kamu cakep, bukan. Tapi apa itu, saudara? Bisa saja pacarmu itu mengalami kerugian, jadi kamu merasa merugikan dia. Jadi kamu CKP-nya dia. Jadi jangan disingkat, saudara. Besok kalau di ujian atau di tes dengan saya, Anda nulisnya CKP, saya coret. Tidak akan saya benarkan. Karena saya orang akuntansi. Saya nggak mau Anda terbiasa dengan singkat menyingkat. Kayak kuliah apa? Prodas. Apa itu prodas? Protondase ya. Anda itu. Dulu ada kita mata kuliah prodas, pemrograman dasar. Ya. Mahasiswa kalau saya tanya, Mbak, buru-buru amat mau kuliah apa? Prodas, Pak. Prodas. Apa itu prodas? Kuliah Bapak, komputer. Ya Allah, ternyata pemrograman dasar. Dia singkat aja dengan enak prodas. Saya bilang, oh protondase ya Mbak ya. Itu saudara. Kebiasaan dari kita ada singkat menyingkat. Maka besok kalau Anda ujian, Anda nilainya apa? Jawabannya CKP, maka nilai Anda saya singkat. Nilai Anda 90, misalkan Mbak Monika nih Mbak, nilainya 90, tak singkat menjadi 9. Mau nggak Mbak? Nggak mau, gedeng-geleng tuh Mbak Monika itu. Nggak mau Pak, saya nilai aja disingkat. Nah, makanya jawabannya jangan disingkat. Ingat ya, besok kalau semester depan lagi ketemu dengan saya, Anda sudah tahu aturan di kelas saya. Ya, dan saya yakin Pak Nung juga menerapkan hal yang sama. Tapi kalau Anda untuk catatan, boleh. Karena saya yakin Anda catatannya kadang-kadang dibuat seminimal mungkin. Sekecil mungkin. Supaya gampang dikantongin. Ya, saudara. Nah, demikian. Ya, jadi
Mohon untuk tidak saudara, disingkat. Maka jawabannya apa ini? Jawabannya adalah cadangan, kerugian, piutang, kreditnya adalah piutang dagang. Sebesar berapa? 800.000. Ini sama sebesar 800.000. Nah, dengan cara yang sama, ini saya saja yang menjawab, yaitu yang E, ya, yaitu dihapus piutang dagang dari Nyonya Fitri. Sama cadangan kerugian piutang, kreditnya adalah piutang dagang. Nah, yaitu sebesar berapa? 1,414. Nah, selesai. Dan yang terakhir adalah yang F. Tuan Dava melunasi piutang yang sudah dihapus. Saya tanya di kelas dulu, Mas, namamu siapa, Mas? Alan. Apa Mas Alan? Soalnya adalah demikian. Tuan Dava melunasi piutang yang telah dihapus sejumlah 600.000. Bagaimana Mas Alan? Jawabannya. Pelunasan piutang dari piutang dagang yang sudah dihapus. Debit cash, kreditnya? Pelunasan piutang namanya apa? Pakai akun. Bukan pelunasan, tapi akunnya piutang dagang. Itu dengan catatan, jadi Mas Alan jawabnya begini. Mas Alan jawabnya demikian, saudara. Debit cash, kreditnya adalah piutang dagang. Nah ini kita buat dulu jawabannya Mas Alan ini sebesar 600.000. Oke. 600.000. Nah, terkait dengan jawabannya Mas Alan, kita analisa, saudara. Mula-mula, ini saya buat dulu rekening ya ini saya perbesar dulu, perhatikan. Ya, ini saya lebarkan, oke. Nah, mula-mula kita ambil contoh adalah ini adalah piutang, kita pakai rekening buku pembantunya Tuan Dava. Ya. Nah, ini contoh aja, saudara. Piutang dagang Dava. Saya untuk mencontohkan saja. Nah, mula-mula Tuan Dava ini kan transaksi dengan kita, ya nggak, saudara? Kemudian taruhlah dia berhutang kepada kita adalah 800.000. Sesuai dengan transaksinya 800.000. Kemudian Tuan Dava ternyata tidak mampu membayar utangnya. Ya kan? Sehingga kita hapus, ini loh nih. Ada penghapusan piutang dari Tuan Dava sebesar 800.000. Maka kita kredit 800.000. Sampai dengan periode dihapusnya, saldo piutang dagang Tuan Dava adalah 0. Ya nggak, saudara? Yaitu ya saldo mula-mula dikurangi dengan penghapusan 0. Habis karena sudah kita hapus. Nah, terkait dengan Tuan Dava membayar, ternyata, saudara, ini jawabannya Mas Alan. Mas Alan mengatakan debit cash kreditnya piutang dagang. Betul. Tapi masih kurang tepat. Mengapa, Pak? Karena kalau Anda hanya mencatat satu jurnal ini saja, akibatnya adalah saldo piutang dagang ini sudah 0. Tiba-tiba Anda kredit sebesar 600.000, maka saldo piutang dagang Anda jadi berapa di sini? Saldo piutang dagang Anda akan menjadi berapa? 600.000, yaitu didapat dari 0 dikurangi dengan 600.000. Ada nggak piutang dagang bersaldo kredit? Relatif tidak ada. Maka caranya apa? Caranya adalah kembalikan dulu. Yang sudah kita hapus, kita catat kembali. Yaitu dengan cara apa, saudara? Piutang dagang, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Sebesar berapa, Pak? 800.000. Ini pun juga sama 800.000. Sehingga kalau ini
kita bisa mencatat di sini adalah 800.000, ya nggak saudara? Nah, sehingga kalau ini kita tambahkan dulu dengan apa saudara? Tambah dengan sebelumnya. Nah, sehingga menjadi ini positif, kita letakkan di saldonya ini adalah di kiri. Demikian saudara. Ya, ini untuk transaksi dengan siapa? Tuan Dava. Nah, ini dia. Ini kalau ini bisa. Berarti utangnya Dava kepada kita masih 200.000, artinya kita punya piutang. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Yang di rumah bisa dipahami? Ya? Bisa dipahami yang di rumah? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Demikian. Kemudian berikutnya adalah ada penyesuaian. Atau sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ya, sebelum kita masuk ke penyesuaian, kita baru mencatat transaksi-transaksi yang terkait. Apa? Mbak Desi mau tanya? Kita asumsikan aja, Mbak. Pakai asumsi. Artinya kita asumsi Tuan Dava itu mau menyanggupi melunasi semua utangnya. Tapi dia baru bayar 600.000. Tapi juga boleh juga kita catat sebesar yang dia bayarkan saja. Itu juga boleh. Ya. Jadi kalau seperti ini, atau misalkan Anda mau catat dulu di sini adalah 600.000. Kemudian ini juga 600.000. Boleh saja. Ya. Tapi saya menggunakan asumsi bahwa Dava akan melunasi semuanya. Tapi kalau misalkan tidak, kalau Anda besok di ujian, misalnya khususnya di kelas saya, Anda bingung, ya Anda jawaban 800 atau 600 tetap saya benarkan. Ya, itu boleh. Ya kalau misalnya ini 600.000, maka sampai dengan sekarang modalnya utangnya Tuan Dava berapa? 0 kan gitu. Tapi kalau nanti Tuan Dava mau melunasi lagi, Anda harus bikin jurnal lagi sebesar berapa? 200.000 jurnal yang ini. Piutang dagang dan cadangan kerugian piutang dibalik. Kenapa saya langsung 800.000? Supaya kalau nanti Tuan Dava bayar, saya nggak perlu membuat jurnal pembalik. Demikian, saudara. Jelas ya? Oke, baik. Nah, kemudian saudara, sebelum dilakukan penyesuaian, ini kita lakukan dulu. Ya, ini adalah tahap yang kedua, yaitu terkait dengan penyesuaian. Ya, ini kita kita perhatikan penyesuaiannya di pertanyaan nomor 2 dan 3. Ini sudah Anda download belum di portal? Kan sudah ada kan di portal? Ya. Yang di rumah ya, bisa dilihat ya, sudah ada di portal. Jadi bisa Anda download. Nah, maka ada 2 penyesuaian dengan kondisi yang berbeda. Yang satu adalah persentase dari penjualan, yang kedua adalah persentase dari piutang dagang. Artinya, satu pendekatan laba rugi, satu adalah pendekatan neraca. Oke, baik. Nah, sebelum kita mengerjakan penyesuaian, hitung dulu, saudara. Ya, ini saya copy aja. Saya copy supaya memudahkan saya saja, saudara, sebenarnya. Jadi ini saya copy, saya letakkan di sini, saudara. Oke, kemudian ini sama saya letakkan di sini. Oke, ini adalah saya ganti namanya bukan cadangan, bukan piutang Dava, tapi cadangan kerugian piutang. Ya, cadangan kerugian piutang. Oke. Oke. Kemudian berikutnya ini saya gunakan adalah piutang dagang. Nah, ini saya hapus piutang dagang. Jadi buku besar piutang dagang dan cadangan kerugian piutang. Mula-mula piutang dagang bersaldo apa, saudara? Debit 100 juta. Nah ini, kita posting dulu semua transaksi untuk mengerjakan penyesuaian. Harus posting dulu. Karena apa, saudara? Pertanyaannya persentase dari piutang dagang akhir. Persentase dari penjualan bersih. Kan demikian, saudara? Nah, ini harus kita hitung dulu.
Kemudian berikutnya adalah, saudara, ya ini saya no border saja. Kemudian ini saya sekitar sinilah ya, karena biasanya piutang transaksi banyak. Ini sama, ini saya oke. Kemudian ini juga saya buat. Baik. Kemudian ini saya hapus, ini saya hapus. Demikian juga ini saya hapus dulu. Oke, sudah. Kemudian berikutnya ada transaksi, ya kita posting dulu, ada transaksi penjualan barang dagangan sebesar berapa? 400 juta. Kita posting dulu, saudara. Kita posting ya ke dalam buku besar piutang dagang. Ini sama dengan ya 400 juta tadi, saudara. Ini. Kemudian ada retur, ya ada retur, kita catat di kredit. Retur sebesar 4 juta. Kemudian ada pelunasan piutang ya sebesar 325 juta. Ini dia. Oke. Kemudian berikutnya kita masih bicara piutang dagang, jadi posting dulu piutang dagang semuanya. Kemudian ada penghapusan piutang Tuan Dava 800.000 ya. Kemudian ada ya penghapusan piutang sebesar 1,4. Kemudian ada jurnal pembalik dari penghapusan piutang 800.000. Ya enggak? Kemudian berikutnya adalah menerima pelunasan dari Tuan Dava 600.000. Sehingga saldo kita adalah, ini saldo kita ya. Saldo akhir untuk piutang dagang adalah sebagai berikut. Kita jumlahkan dulu. Ya, kita jumlahkan. Ya. Adalah 500.800.000, sedangkan piutang dagang di sisi kreditnya 331.000. Sehingga saldo ya, saldo akhir Maret ya untuk piutang dagang adalah sebesar berapa, saudara? Sebesar ya 500 dikurangi 331, yaitu 169 juta. Ini ya. Bisa dimengerti? Ya, saldonya. Oke, ini kita bold supaya kita tahu nanti. Kemudian dengan cara yang sama kita posting semua kegiatan kita yang berhubungan dengan cadangan kerugian piutang. Ya nggak, saudara? Mula-mula ada bersaldo apa? Kredit sebesar 1 juta. Kemudian ada penghapusan piutang Tuan Dava 800.000. Penghapusan piutang Nyonya Fitri 400.000. Maaf, 1,4. Kemudian berikutnya ada apa? Pengembalian ya dari Tuan Dava 800.000. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka akan ada saldo akhir Maret untuk CKP. Ingat-ingat, ada saldo akhir Desember 2020, sekarang saldo akhir Maret 2021. Yaitu berapa, saudara? Yaitu ini langsung kita jumlahkan dan ini langsung kita jumlahkan. Ternyata antara debit dengan kredit lebih banyak mana? Debit. Sehingga saldo akhir kita adalah sama dengan 2.200.000 kurangi 1,8, yaitu 400.000. Inilah saldo akhir bulan Maret. Bisa dimengerti, saudara? Bisa ya? Oke, demikian. Nah, kemudian bagaimana Pak untuk penyesuaian yang pertama? Maaf, yang nomor 2, penyesuaian, soal nomor 2-nya. Ya, kita lihat penyesuaian yang nomor 2. Apa? Bahwa piutang dagang, kerugian piutang ditetapkan sebesar 1% dari apa, saudara? Penjualan bersih. Jadi, kerugian piutang sebesar 1% dari ya apa, saudara? Penjualan bersih. Maka sebelum kita menghitung kerugian piutang, kita catat dulu atau kita hitung dulu berapa penjualan bersih kita. Ada rumusnya ya, yaitu apa, saudara? Penjualan bersih
sama dengan penjualan dikurangi dengan retur penjualan. Nah ini. Ya. Yaitu berapa, Saudara? Yaitu ya, langsung aja ya nih ya. Saya tulis ya. Yaitu sama dengan 400 juta kurangi 4 juta. 396 juta. Ini dia. Penjualan bersihnya. Kemudian kalau kerugian piutang maka kerugian piutang ya sebesar berapa, Saudara? 1% ya. 396 kali 0,01 yaitu 3.960.000. Maka jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban kerugian piutang, kreditnya apa? Cadangan kerugian piutang. Berapa nilainya? 300 ya. 3.960.000. Ya, ini sama dengan 3.960.000. Demikian. Sehingga kalau ditanya, berapakah saldo cadangan kerugian piutang per 31 Maret setelah penyesuaian? Kalau tadi kan sebelum penyesuaian ini yang 400.000, ya nggak, Saudara? Maka saldonya adalah sebagai berikut. Ini kalau saya copy dengan kasus yang ini, Ctrl C, ya. Ini saya letakkan, misalkan di sini, Saudara, ada pertanyaan, berapakah saldonya? Nah, ini. Misalkan saya letakkan di sini, Saudara. Ya, yaitu, ya, sebentar. Ya, saya pastenya pakai value saja. Nah, ini dia. Nah, ini ya kasih garis bawah, kemudian demikian, ini kita tadi yang sama. Ya. Ini kita letakkan, kemudian kita kasih right border. Ini tadi kita letakkan ya, bottom, kemudian ini juga bottom. Nah, ini saldonya. Ini adalah saldo akhir Maret. Ya nggak, Saudara? Kalau saya kasih keterangan, ini adalah apa, Saudara? Saldo Maret. Nah, itu dia. 400.000. Ada penyesuaian sebesar berapa? 39. Maka langsung dicatat sama dengan ini 3960. Sehingga kalau ditanya ya, saldo Maret setelah penyesuaian ini adalah, ini saya geser aja, saya delete aja. Ini saya tulis di sini saldo Maret sebelum penyesuaian. Nah, ini. Itu ya, Saudara ya, penyesuaian. 400.000. Kemudian di sini adalah saldo Maret ya setelah penyesuaian. Nah, ini dia. Yaitu berapa? Sama dengan 3.960.000 kurangi 400.000. Ini dia. 3560. Kalau pertanyaannya saya kembangkan, Saudara. Ini penyesuaian yang pertama. Artinya apa? Artinya di dalam perhitungan kerugian piutang dengan menggunakan pendekatan laba rugi tidak perlu disesuaikan, langsung catat jumlahnya. Ya, ini kalau saya ini maka kerugian piutangnya adalah 3.960. Langsung dicatat. Nih, lihat nih jurnalnya ini. Berbeda dengan pendekatan neraca. Yang ketiga, ini saya tunjukkan yang neraca, ya, yang neraca di sini. Yang ketiga, yaitu adalah saya kasih keterangan pendekatan neraca. Artinya apa? Ya, cadangan kerugian piutang, ya, ditetapkan sebesar 1%. Dari apa? Dari piutang dagang akhir Maret. Oke.
2021. Nah, ini dia. Ini soalnya. Ini adalah pendekatan neraca, ya. Jadi kemudian yang ini saya kasih keterangan supaya nanti Anda bisa untuk belajar, ya. Ini adalah yang ketiga, yang kedua, pendekatan apa, saudara? Laba rugi. Oke. Saya turun ke bawah, pendekatan neraca. Baik. Berarti cadangan kerugian piutang sama dengan berapa persen? 1%, ya, dikali dengan berapa? Kali 169.000. Kali 1.000. Kan? Anda itu loh, sama dengan, ya, saya ambil aja di atas, ya, piutang dagang kita berapa, saudara? Nah, ini sama dengan ini, ya, kemudian dikali dengan 0,01. Nah, ini dia, 1690. Nah, bagaimana Pak cara pengerjaannya sebelum dicatat ke dalam jurnal? Kita perhatikan dulu ini, saya copy. Kemudian berikutnya adalah saya paste-nya adalah, nah ini dia, value saja. Oke, value. Nah, ini saya kasih garis bawah lagi. Ya, ini sama, saya kasih garis bawah. Dan demikian ini juga saya kasih garis bawah. Nah, 400.000 saudara mula-mula. Kemudian, ya, ini adalah saya kasih keterangan saldo Maret sebelum disesuaikan. Sama aja, sebelum penyesuaian atau disesuaikan. 400.000. Ya, ini saya perbesar supaya kelihatan. Nah, ini dia. Yaitu 400.000. Dalam perhitungan kita, kita mendapatkan angka sama dengan 1690. Itu bedanya. Ini adalah saldo, ya, saldo Maret setelah disesuaikan. Sesuaikan. Nah, ini dia. 1690 langsung ditaruh di bawah. Dari hasil perhitungan ini. Paham, saudara? Sehingga jika ada mula-mula perusahaan, ya, mula-mula perusahaan mempunyai saldo sebelum sebelum disesuaikan adalah 400.000, maka berapakah yang akan kita sesuaikan kalau saldo akhirnya 1690? Berarti langsung kita tulis di sini sama dengan 1690 ditambah dengan 400.000, yaitu 2.090.000. Inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaiannya, yaitu, ya, debit piutang, cadangan kerugian, biaya kerugian piutang, ini sebesar berapa, saudara? 2.090.000. Kreditnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 2.090.000. Itu, saudara. Bedanya pendekatan neraca dengan pendekatan apa? Laba rugi. Laba rugi langsung catat ke dalam jurnal penyesuaian, berapapun angkanya, dengan rekening adalah beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Tapi untuk pendekatan neraca harus disesuaikan dulu saldo cadangan kerugian piutang sebelum disesuaikan. Bisa dimengerti, saudara? Ya, bisa dimengerti, saudara yang di rumah? Mbak Tiur Mairen, Rizky Agung, bisa mengerti? Bisa, Pak.
Bisa ya? Jadi begitu Bisa, Pak. bedanya. Ya, mohon untuk nanti dipelajari lagi. Ya, saya sudah menuliskan urutannya dan cara pengerjaannya. Nanti Anda bisa putar lagi ya video ini kalau memang Anda membutuhkan. Oke, baik. Ya. Sudah, Saudara? Bisa dimengerti ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Pada tanggal 31 Desember tahun 2019, PT Alia Sabita memiliki saldo piutang dagang dan penjualan sebesar 250 juta dan 750 juta. Ini saldo. Kemudian saudara, kita asumsikan bahwa belum ada penyesuaian. Nah, jika kerugian piutang ditaksir sebesar 0,2% dari penjualan kredit, buatlah jurnal pada situasi berikut ini. Antara poin 1A dengan poin 1B ini tidak saling terkait. Kalau Anda perhatikan, kira-kira bagaimana jawabannya? Langsung aja dicatat ke jurnalnya nggak ada. Mau dia saldo debit maupun saldo kredit, tidak perlu kita sesuaikan. Jadi ya, oke, ini yang pertama, nanti kita kerjakan. Yang kedua adalah pertanyaan yang kedua, dari jumlah piutang dagang tersebut sebesar 250 juta, perusahaan mengelompokkan ke dalam umurnya. Sebelum jatuh tempo sebesar 94 juta, persentase tertagihnya 99%. Artinya yang tidak tertagih berapa persen? 1%. Jadi jangan nanti ini yang dikalikan, tapi apa saudara? Ya, 1%-nya yang dikalikan. Kemudian dan seterusnya saudara. Nah, dari saldo rekening cadangan kerugian piutang tersebut, misalkan memiliki ya saldo yang saling tidak terkait. Nah, Anda diminta untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Oke, baik. Ya, kita kerjakan saudara, kita kerjakan. Nah, kita kerjakan ya masih di pertanyaan kedua ini saudara. Ini soal 1 saya buat sheet baru ya saudara ya. Untuk gampang, yaitu sheet 2, kita kasih keterangannya adalah apa, saudara? Ya, kita rename, kasih adalah soal nomor 2. Oke. Betul ya? Oh. Nggak ngeh saya. Nah, itu dia. Saya bilang saus. Nggak ada bawa saus saya. Oke, baik. Kita kerjakan dulu yang pertama. Ya. Soal 1A. Ini kita tulis dulu ya. Biar ada informasinya, biar jelas. Saldo apa, saudara? Tanggal 31 Desember tahun 2019. Yaitu, apa saudara? Piutang dagang. Ingat, piutang dagang selalu di debit. Berapa nilainya? Kemudian kreditnya apa? Oh, kok kreditnya? Saldo penjualan, yaitu sebesar berapa? 750 juta. Oke, ini kita besarkan dan kita kasih pemisah ribuannya. Oke, yang pertama ya, pertanyaan 1,
kerugian piutang ditetapkan sebesar berapa persen? 0,02. Oh, 0,2%. 0,2% dari apa? Penjualan. Baik. Maka ini berapa hasilnya? Ya. Hasilnya adalah kita hitung dulu ya, kerugian piutang ya sama dengan sini ya Saudara ya. Sama dengan 0,2. Ini aja gini. 0,002 gitu ya Saudara ya. 0,2% kalau didesimalkan 0,002 dikali dengan 750 juta. Nah, ini ketemu. Maka jawaban ya, jawaban A dan B ya. A ini saldonya apa Saudara? A yaitu sebentar. Maksudnya biar saya ringkas. A saldo kredit dan B apa Saudara? Saldo debit, maka jawabannya adalah sama, yaitu beban kerugian piutang, kreditnya apa Saudara? Cadangan kerugian piutang. Sebesar berapa? Sama dengan 1.500.000. Ini sama dengan 1.500.000. Nah ini Saudara. Jadi jawaban nomor 1A dan B itu idem. Yaitu apa Saudara? Beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang. Tapi besok kalau di ujian Anda jangan kayak saya begini. Jawabannya sama Pak. Enggak. Anda tulis satu persatu. Ya, ini kan cuma untuk supaya kita bisa mengejar di pertanyaan nomor 3. Bisa dimengerti ya? Kenapa kok Pak begitu jawabannya? Kan begitu ada pertanyaannya. Jawabannya adalah karena pendekatan laba rugi persentase dari penjualan tidak memperhatikan saldo debit maupun kreditnya CKP. Nah, atau cadangan kerugian piutang itu tidak diperhatikan. Paham Saudara? Berbeda dengan yang kedua. Yaitu apa Saudara? Yang pendekatan apa Saudara? Neraca, yaitu dari daftar umur piutang. Oke. Ini yang kedua. Berarti dari daftar umur piutang. Nah, ini ada nih keterangannya daftar umur piutang. Saya copy dulu dari soal kita. Ini saya copy. Oke. Nanti saya perbaiki ya. Mudah-mudahan bisa terbaca. No, tidak bisa Saudara. Kita tulis saja keterangan daftar umur piutang ya dari sini ya. Keterangan. Kemudian apa lagi Saudara? Halo. Saya dibantu jumlah ya. Jumlah. Kemudian persentase. Saya balik tidak tertagih. Saya balik ya? Oke, baik. Kita perhatikan dulu cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Oh, sorry. Oke. Keterangan yang pertama apa? Belum jatuh tempo. Berapakah jumlahnya? 94 juta. Maka persentase tidak tertagihnya sama dengan ya. Sama dengan ini saya ulangi dulu 100% dikurangi dengan 99%. Ya enggak Saudara? Ya ini biar untuk ini kemudian dikali dengan berapa? Dikali dengan 94 juta.
Nah, ini dia. 1% yang tidak tertagih. Oke, sampai di sini dulu. Ya, kita perbaiki lembar jawab kita. Belum jatuh tempo, ini cukup. Ini kita besarkan dikit. Oke. Kemudian ini kita kasih bold. Yang kedua, periodenya berapa? 30 1 sampai 30 hari. 1 sampai 30 hari setelah jatuh tempo kan? Oke. Berapa nilainya? 37.500. Berapa persen tertagih? Oh, berarti 2% ya. Sama dengan 2% dikali dengan 37.500. Ini cara menghitung saudara? Daftar umur piutang. Berarti kita mencari kerugian yang tidak tertagih. Yang ketiga 31 sampai 60 hari. Berapa, Mbak? 36 500. Bentar, ini ada yang mau masuk nih. 36 500. Berapa persen? 3% ya. Berarti 97% tertagihnya. Oke, 3%. Sama dengan 3% dikali dengan 36.500. Nil. Kemudian yang berikutnya 61 sampai berapa? 90 hari. Berapa persen? 5%. 5% ya kali 49.500. Kemudian yang terakhir di atas langit, bukan? 90 hari. Berapa? Berapa persen, Mbak? 10% ya, sama dengan 10% dikali dengan 32.500. Nah, ini dia. Sehingga ya kerugian piutang kita, ini kasih keterangan di sini, saudara. Cadangan kerugian piutang kita adalah ini. Anda jumlahkan ya auto sum. Nah, itu 8.510.000. Ini kita kasih ya biar jelas. Caranya demikian, saudara. Besok bisa saja soalnya adalah persentase, langsung soalnya persentase tidak tertagih. Kalau saya kan saya balik, persentase tertagih. Oke, ini saya merge ya supaya pada saat nanti, nah ini dia. Demikian. Oke. Maka untuk 2A, yaitu apa? Cadangan kerugian piutang bersaldo berapa? Bersaldo kredit sebesar berapa? Kredit sebesar 350.000. Nah, ini dia. Maka kita bikin dulu. Ya, kita bikin dulu ya. Saldonya di sini kita buat dulu, Saudara. Ya. Yaitu cadangan kerugian piutang. Oke, baik. Ini saya kasih garis bawah dulu. Ya, inilah kita memang harus pelan-pelan. Oke. Kemudian ini saya Kemudian mula-mula bersaldo kredit 350.000. Kemudian dari perhitungan kita, ya nggak, saudara? Dari perhitungan kita, ya didapat saldonya adalah berapa, saudara? 8.510.000. Sama dengan ini. Nah, ini adalah saldo akhir. Saldo akhir setelah penyesuaian. Saldo akhir setelah penyesuaian. Nah, maka jurnalnya bagaimana, saudara? Berapakah yang akan kita catat
Jika kita sudah punya cadangan kerugian piutang mula-mula 350 kredit, sekarang menjadi 8.510.000. Maka ini berapa, saudara? Dikurangi. Sama dengan 85 dikurangi 350.000. Inilah yang kita catat. Nah, ini dia. Jurnalnya adalah ya beban. Ya. Beban kerugian piutang, kreditnya adalah ya cadangan kerugian piutang. Nah, ini dia. Berapa Pak angkanya? Angkanya sama dengan 8610.000. 8160. Maaf, sama dengan 8160. Nah, dengan cara yang sama kita kerjakan untuk kondisi yang kedua, apa saudara? Bersaldo debit. B ya. Cadangan kerugian piutang bersaldo debit. Sebesar berapa, saudara? Debit sebesar 150.000. Siap. Maka caranya sama, ini saya selalu menggunakan cara ini, saudara, supaya apa? Supaya mudah untuk dipahami. Ini saya copy saja karena relatif angkanya nanti akan sama. Saya cara mengerjakannya sama, saya letakkan di sini. Ya. Cadangan kerugian piutang mula-mula berapa? 150.000. Ya enggak, saudara? Ini saya hapus. Maka ini menjadi berapa, saudara, di sini? Sama dengan 8510 ditambah dengan 150.000. Ya kan? Jadi 8.660.000. Ini bedanya. Ah, ini dia. Selesai. Jadi pendekatan neraca harus disesuaikan terlebih dahulu. Demikian, saudara, untuk soal nomor 2. Ya. Yang di rumah, Mbak Anissa Flore. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Belum? Oke. Mbak Eleanora, ada yang mau ditanyakan, Mbak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, baik. Terima kasih. Apa lagi nih? Mas Rizky Agung. Kemarin yang datang ya, Rizky itu ya? Hari ini nggak datang, Rizky. Mas Rizky, ada yang mau ditanyakan, Mas Rizky? Belum, Pak. Oke, belum. Kenapa nggak datang, Mbak? Ditunggu Alan loh. Kesiangan, Pak. Kesiangan? Kok bisa? Kamu bangun jam berapa? Adiknya yang jawab. Jam 10 katanya. Gak apa-apa, Mas. Muslim bukan? Tapi udah sholat subuh kan, Mas, tadi? Udah sempat bangun, Pak. Sempat bangun, sholat subuh, tidur lagi? Nggak apa-apa. Ya. Kalaupun misalkan Anda kesiangan, ya tapi jangan sering-sering. Langsung saja sholat subuh ya, nggak apa-apa. Ya. Misalkan kesiangan, saking capeknya Anda jam 8, jam 9, jam 10 baru bangun, ingat langsung ambil wudhu. Ya, sholat. Nggak apa-apa, saudara. Boleh. Loh, Bapak ini aliran sesat. Enggak, memang boleh, saudara. Ya, karena kita memang didapatkan, karena ada suatu uzur bagi kita. Capek semalam, ya, kena misalkan Anda bantu orang tua Anda, kemudian pesanannya 1000 box, misalkan. Nah, Anda kecapean, ya nggak apa-apa. Itu kan namanya. Tapi yang nggak boleh adalah kalau Anda sudah dengar azan, nanti ajalah tidur lagi. Biar aja nanti Allah akan meringankan. Ini saya, itu nggak boleh. Ya. Jadi harus ada ininya. Insya Allah boleh, tapi jangan sering-sering. Ya. Nggak sering-sering gimana, Pak? Setahun 5 kali ya, jangan gitu, jangan direncanakan. Ya, ini kan uzur kita nggak tahu kan. Misalnya ada hal apa, kita nggak tahu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky, kalau ini ditunggu besok. Alan kasihan tuh sendirian. Ya. Dia pesaingnya saya, tapi insya Allah Alan kalah sama saya. Yang lainnya tadi menunggu saya, kalau menunggu Alan enggak.
Ya, nungguin saya kan? Nah, nungguin saya. Nggak mungkin nungguin si Alan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut untuk pertanyaan nomor 3. Ya, kita lihat. Nah, ini dia. Pertanyaan nomor 3 adalah sebagai berikut. Ya, kita lihat, saudara. Nah, ini gampang, saudara. Bedanya apa? Penghapusan piutang dengan menggunakan metode langsung. Saya dikte saja ya, atau saya tulis juga di Excel. Tulis. Kalau tulis, saya tinggal kerjakan saja yang tadi saya kerjakan di kelas sebelumnya. Karena di kelas sebelumnya saya kerjakan soal nomor 3 dulu. Karena saya yakin di kelas ini nanti saya tidak bisa menyelesaikan soal nomor 3 tepat waktu. Ya kan? Pinternya dosen gitu, saudara. Ya, nanti ya yang di rumah saya tunjukkan dulu. Ya, Ctrl V. Ya, ini. Oke. Ya. Ini nanti saya serahkan kepada Anda. Yuk, mana? Ini ya. Oke, kita stop dulu. Ya, saya akan jelaskan untuk soal nomor 3. Sudah ada jawabannya. Wah, cepat banget Bapak ini ya. Soal nomor 3, ya, tadi Anda lihat soalnya adalah relatif sama dengan soal nomor 1. Cuma bedanya apa, saudara? Soal nomor 1 saya modifikasi lagi dengan ada informasi penyesuaian. Ya nggak, saudara? Soal nomor 3 tidak ada. Jadi PT Dapur Mama Titi untuk operasi tahun pertama sebagai berikut. Ada penjualan retur, ada pelunasan piutang, kemudian ada piutang dagang yang dihapus. Nah, terkait dengan piutang dagang yang dihapus, kalau menggunakan pendekatannya adalah metode langsung, ini akan nampak di poin D. Ini bedanya cuma di sini saja, saudara. Kalau metode tidak langsung atau cadangan, debitnya adalah cadangan kerugian piutang. Tapi untuk transaksi dengan pendekatan metode langsung kita catat apa, saudara? Beban kerugian piutang dagang. Ya nggak, saudara? Sedangkan kalau ada pelunasan dari piutang dagang yang sudah dihapus, ya relatif sama, saudara, cuma tinggal dibalik. Jurnal apa yang kita catat sebelumnya, tinggal kita balik. Tadi di kelas saya ada yang mengatakan saldo laba. Boleh nggak, Pak, pakai saldo laba? Boleh. Dengan catatan, kalau pelunasan piutang dagang yang sudah dihapus itu melewati periode akuntansi yang berbeda. Misalkan 1 tahun adalah 2020, tapi baru diterima pelunasannya di tahun 2021. Itu boleh. Tapi kalau misalkan masih di tahun yang sama, sebaiknya menggunakan beban kerugian piutang. Paham, saudara? Kalau di tahun yang sama. Masalahnya di soal saya ini tidak. Saya cantumkan tanggalnya. Sehingga saya buat di sini adalah beban kerugian piutang atau saldo laba. Kenapa kok Pak saldo laba? Karena biasanya pendapatan dan beban itu sudah ditutup di tahun periode akuntansi sebelumnya. Sehingga yang tersisa adalah akun saldo laba. Akun saldo laba itu apa tuh, saudara? Selisih antara pendapatan dengan beban. Demikian, saudara. Ya. Kalau untuk yang lainnya sama dengan tadi yang di soal yang pertama yang sudah saya jelaskan kepada Anda. Nah, kalau di sini bedanya adalah ini dia. Pendekatan apa, saudara? Metode langsung di sini. Nah, ini dia. Hanya ini aja sih, saudara. Selebihnya relatif sama. Demikian, saudara. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, pembahasan tentang piutang dagang. Kita akan ketemu lagi insya Allah pekan depan, yaitu untuk kasus yang berbeda, yaitu piutang wesel. Bedanya apa, Pak, piutang dagang dan piutang wesel? Singkat saja, piutang dagang
ya itu muncul dari transaksi penjualan barang dagangan, sedangkan piutang wesel itu muncul akibat dari apa, saudara? Piutang dagang yang tidak dapat dilunasi secara tunai, kemudian dijanjikan oleh si pembeli, yaitu konsumen kita, untuk menerbitkan wesel. Atau piutang wesel muncul akibat pinjam meminjam uang. Paham, saudara? Ini bedanya. Dan insya Allah nanti Pak Nung juga akan menjelaskan. Pak Nung belum menjelaskan piutang wesel kan? Oh, sudah disinggung sedikit. Seperti saya sedikitnya seperti ini kan? Singkat saja. Baik, saudara. Kalau tidak ada yang mau ditanya, kita akhiri. Sudah absen semua kan? Sudah, alhamdulillah. Jangan lupa ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini, saudara. Tetap sehat, tetap semoga dilindungi Allah ya semuanya. Ya, diberi kelancaran ya, dapat mengikuti dengan keterbatasan ini. Karena memang lebih ideal adalah tatap muka, bisa langsung tanya, bisa langsung ya. Tapi dengan latihan soal, insya Allah Anda semakin bisa lah. Ya, terima kasih saudara. Ya, kita jumpa lagi insya Allah pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Intan. Ya, oke.